Ini yang baru dari Shell, ini Shell Equalizer, helm pertama dari brand Shell yang gue punya, dan mirip dengan NJS Chronos. Mirip iya, tapi nggak sama. Ntar kita bahas dikit-dikit soal Shell Equalizer ini, adiknya dari NJS. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Action Hobby bareng gue Rezandi. Ya, sekarang gue bakal ngebahas helm Shell Equalizer di sini yang mirip dengan Chronos. Ntar gue sambil ngeliatin dikit-dikit tipis-tipis bedanya apa aja. Jadi ini yang terbaru, harganya murah banget menurut gue, di bawah 300.000 rupiah aja. Jadi sekitar 200 ribuan untuk harganya. Dan apakah untuk harga tersebut worth it untuk dibeli atau enggak, ntar kita bahas di akhir video untuk hal tersebut. Jadi pertama gue bakal ngebahas soal desainnya, lanjut ke soal interior, sampai ke fitmentnya dan juga fitment dan juga fitur-fitur lainnya. Oke, jadi ini langsung soal desain dari Shell Equalizer. Ngomongin sedikit dengan Chronos, ini kemiripannya soal si shell-nya. Ini sama dengan Chronos, bahkan sampai ke si visornya pun bisa gantian. Sambil gue lepas juga pelindung visornya. Jadi untuk ventilasinya, untuk top air ventilation ini sama dengan yang Chronos. Lalu untuk visornya ini sama juga, ada perbedaan dikit. Kalau misalnya Chronos ada push pin, kalau di sini nggak ada push pin. Lalu spoilernya mirip, cuman untuk yang Shell Equalizer di sini ditambahin kayak wing sedikit di bagian kiri kanannya berwarna smoke. Finishingnya pun sama, warna smoke untuk ventilasinya gitu. Dan untuk outlet ventilation-nya di belakang, di bawah si spoilernya itu ada outlet ventilation. Itu soal kesamaannya dan perbedaannya. Untuk yang Chronos sudah ada forehead ventilation, sedangkan yang ini nggak ada forehead ventilation, jadi ini lebih murah karena nggak ada forehead juga gitu ya. Soal interior nanti kita bahas, cuman berbeda sih sebenarnya antara Chronos dan juga si Shell Equalizer di sini gitu. Oke, gua taruh dulu yang Chronos. Itu perbedaan sedikit soal Chronos dan Shell Equalizer di eksterior. Lalu kita bahas desainnya. Desainnya emang kayaknya rounded, bulky juga, cuman dibikin sedikit sporty dengan aksen spoiler di sini gitu ya. Spoilernya cukup oke dengan desain yang kekinian. Gue ngeliatnya kayak gini ya, kan kayak gitu ya, karena emang ada wingnya di sini. Spoilernya cukup panjang, tapi nggak panjang-panjang banget lah. Identikalnya turun dari si Kairos sebenarnya gitu untuk si spoilernya. Lanjut untuk visornya, bawaannya sudah light smoke di sini sekitar 20% intensitas kegelapannya. Dan untuk racketnya ini biasa, sama kayak dengan yang Chronos gitu, nggak terlalu solid banget rasanya, cuman kayaknya cukup aja lah gitu. Oke, untuk ventilasinya mekanismenya di slide di sini, satu klik aja untuk top air ventilation. Jadi dengan desain seperti ini sebenarnya kayak sangat cukup untuk keseharian, nggak berlebihan, rounded. Jadi ya kalau misalnya ngomongin soal desain, balik lagi ke selera kalian. Jadi emang ini simpel banget kelihatannya, depannya rounded, nggak kelihatan ada garis apapun, cuma di belakang emang ada lekukan sedikit-sedikit lah untuk bagian belakangnya gitu. Dan untuk brandingnya di bagian depan ada tulisan Shell, warnanya satu color doang, oval. Di belakangnya minimalis juga, Shell-nya cukup proporsional ukurannya, ada tulisan Equalizer, size-nya M dan QC Pass. Untuk sertifikasinya ini SNI aja. Dan untuk shell materialnya ini menggunakan bahan termoplastik gitu, dan bobotnya ringan banget, mungkin sekitar 1300 graman kayaknya untuk si bobotnya, karena helmnya memang kerasa ringan banget. Itu untuk soal desainnya dari Shell Equalizer sini. Dan ngomongin soal karena shellnya karena visornya sama dengan Chronos, gue punya visor yang iridium. Sekarang mau coba gue ganti visornya pakai visor iridium dari NJS Chronos. Oke, ini visor iridium yang kepunyaan dari si NJS Chronos. Coba kita pasang. Oke, sudah terpasang menggunakan visor iridium dari NJS Chronos, dan emang ini plug and play. Gampang banget pasangnya, dan gue bakal tambahin stiker Hype on Ride di visornya. Sudah terpasang visornya di sini, dan emang kalau ngomongin nyari looks, nyari ganteng, emang lebih ganteng pakai visor iridium seperti ini gitu ya.
warnanya Nardo Grey ditambahin dengan visor iridium warnanya yang blue iridium. Jadi ini ganteng sih kelihatan ya pakai visor kayak gini. Cuman agak struggle dikit waktu masangnya kan ini nggak kelihatan. Untuk intensitasnya ini 60% kalau misalnya iridium seperti ini dan sedikit lebih gelap lagi gitu. Ya, waktu malam agak sedikit visibilitas kita berkurang kalau misalnya pakai visor iridium kalau di malam hari. Cuman kalau siang hari ini teduh banget, enak gitu. Jadi ini tampilannya, desainnya menggunakan visor iridium dari NJS Kronos. Dan emang ada celah sedikit bagian sini, walaupun yang orinya pun ada celah dikit di bagian atasnya di sini gitu. Jadi ada rembesan air masuk kemungkinan gitu. Karena emang untuk si karet-karetnya di sini ini nggak terlalu tebal gitu. Jadi kurang pas banget lah. Finishing detailnya di eksterior cukup lah untuk harga sekitar 200 ribuan. Tidak ada hook visor di sini, tidak ada visor lock. Dan karetnya masih emang yang standar banget. Jadi ya cuman nggak bisa protes karena emang harganya cukup murah sih, 200 ribuan kan gitu. Ini untuk shell equalizer. Yang pengen gua highlight itu soal penggunaan baut di bagian spoiler untuk wingnya. Jadi ini bautnya kemungkinan bahannya yang bukan bahan yang ABS atau plastik, jadi cukup riskan untuk penggunaan baut di sini. Cuman ya udah nggak apa-apa karena emang mungkin nanti ada improve. Kalau menurut gue sih mendingan pakai yang bahannya plastik untuk bautnya gitu, walaupun cepat slack cuman lebih aman gitu untuk sebuah alat safety riding gitu atau safety gear. Lanjut ke bagian interior. Di bagian interiornya pertama dia ada neck roll yang nyatu sampai ke bagian depan, beda dengan yang Kronos. Kalau Kronos itu dia neck rollnya nggak ada, jadi cheek padnya panjang kalau misalnya yang Kronos. Cuman untuk yang equalizer di sini dia neck rollnya ada ke belakang, jadi cheek padnya dia pendek, nggak ke belakang kayak si Kronos. Mungkin itu bakal bikin fitmentnya kerasa berbeda antara Kronos dan juga si NJS atau shell equalizer di sini gitu. Oke. Sistem pengunciannya menggunakan chromatic retention system berbahan ABS. Di sini ada chin strap dan untuk materialnya nggak halus-halus banget, cuman yang masih dalam tahap kadar wajar untuk fabric dari si interiornya. Interiornya warna hitam, ada brandingan di bagian crown pad, ada kulit sintetis. Di sini ada bahan jaring juga, mesh di sini. Meshnya emang nggak sampai bolong, jadi cuma kayak aksen doang untuk meshnya. Jadi itu untuk tampilan dari isi interiornya. Dan bagian atasnya ini kayak pakai kulit sintetis juga, dia flat banget, nggak ada variasi apapun gitu. Oke, sekarang kita coba buka si padding-padding ya. Oke, yang pertama soal si crown padnya. Crown padnya hanya menggunakan mekanisme velcro aja di sini, bagian belakang dan bagian depan pun sama, hanya menggunakan velcro aja, jadi nggak ada snap button di sini untuk si crown padnya. Ini size M, nggak terlalu tebal juga paddingnya, jadi cukup tipis hitungnya untuk si paddingnya. Dan untuk cheek padnya pun sama, ini nggak terlalu tebal juga, flat banget. Dan dia kayak cheek pad yang biasa, yang pendek, siko pendek, bukan yang panjang jadi neck roll. Ini size nya M, pakai snap button satu, sisanya pakai velcro juga, jadi sama. Dan untuk neck rollnya hanya selipin doang untuk bagian neck rollnya. Oke, dan untuk crown padnya, dan untuk EPS-nya, di sini warnanya putih, ada jalur udara gede sebenarnya udaranya dari depan ke belakang, ada lubangnya 2 untuk intake ventilationnya untuk hawa masuk, dan ada 2 lubang untuk hawa keluar. Pakai cover fabric juga di sini gitu untuk menghalangin. Ya, jadi ini rounded juga dan tidak ada slot untuk speaker intercom, cuman ruangannya cukup besar, jadi emang tidak dikhususkan. Cuma dilakukan yang berbentuk speaker gitu ya, kotak, cuman kayaknya cukup pakai speaker di sini gitu. Masih bisa lah pakai speaker intercom di helm shell equalizer di sini gitu. Oke, itu untuk padding-paddingnya. Sekarang kita pasang lagi, bakal kita cobain helm shell equalizer di sini. Oke, udah terpasang si padding-paddingnya di sini. Dan kalau misalnya kita ingat lagi soal metode pemasangannya menggunakan velcro, kemungkinan kalau lebih sering lepas pasangnya jadinya lebih cepat aus untuk velcro gitu. Beda dengan yang snap button yang emang udah solid. Sementara velcro kalau sering buka tutup ya lama kelamaan jadi kayak kurang nempel lagi si
velcro halus dan velcro kasarnya gitu. Itu menurut gue sih kayaknya, mungkin ya. Cuman ya kemungkinan kayak gitu kok untuk ngomongin soal velcro. Sekarang sudah terpasang. Paddingnya kita bakal cobain. Ini helmnya size M. Dan lingkar kepala gue tuh 56 cm. Seharusnya sih nggak terlalu pas ya. Sedikit longgar harusnya. Sebentar kita coba. Oke. Jadi untuk size M di sini di kepala gue tuh sebenarnya nggak pas-pas banget, jadi tetap agak loose dikit, terutama di bagian cheek pad. Cuma bagian crown pad kayak megang firm aja gitu, nggak sampai ngunci banget untuk bagian crown padnya. Jadi mungkin bisa jadi true size untuk ukuran dari shell equalizer di sini. Kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 57 cm, pakai size M kayaknya pas gitu. Dan crown padnya sebenarnya firm, megang aja gitu, nyentuh, cuman nggak sampai ngunci banget, masih nyaman. Concern gue cuma di bagian neck roll, karena neck rollnya ini nyentuh banget ke bagian tengkuk, jadi agak emang kayak lebih turun ke bawah untuk bagian belakangnya menurut gue di sini. Jadi waktu gue ngangkat dikit kepalanya lagi tuck in, ini nyentuh tengkuk untuk bagian si neck rollnya. Dan untuk cheek padnya ini nggak terlalu ngunci di size kepala gue, karena emang size nya nggak pas banget untuk size M di sini. Cuman masih oke, gue nggak akan ngeluh pakai lebih di sini sebenarnya. Untuk harga 100 ribuan masih ya udah cukup gitu, cukup untuk sehari-hari gitu. Untuk fitmentnya. Dan ringan banget helmnya, ini ringan, helmnya ringan banget. Oke, dan ini kalau kelamaan busanya menipis karena sering dipakai, ini nggak akan cocok lagi di kepala gue. Jadi emang mendingan pakainya yang terus size M 57 sampai 58 cm lingkar kepalanya. Oke, dan untuk visornya ini, visor menggunakan yang Kronos. Kita ngebahas tampilannya aja karena emang ya cukup menarik menggunakan visor iridium di helm shell equalizer di sini gitu. Ya. Dan untuk yang light smoke-nya, ini light smoke banget, jadi aman banget untuk siang ataupun malam. Enaknya udah pakai light smoke untuk si visor bawaannya. Oke. Jadi untuk harga 290.000 helm shell equalizer di sini, kayaknya gue nggak akan ngeluh sih sebenarnya dengan harga tersebut. Karena dia emang untuk helm cadangan, untuk helm boncengan atau untuk helm utama pun nggak masalah untuk dipakai sehari-hari. Ini sangat cukup menurut gue dengan harga segitu. Fiturnya emang nggak berlebihan, ini hanya sebatas helm untuk commuting kalau menurut gue, karena fiturnya emang nggak terlalu lengkap banget. Dia visornya belum ada visor lock, belum ada hook juga di bagian ujungnya untuk stoppernya, belum ada slot untuk speaker intercom ready yang emang didesain sesuai dengan speaker. Cuman ini kayaknya tadi cukup untuk slot speakernya. Jadi sebenarnya untuk sebuah helm commuting ini sangat cukup. Ventilasinya cukup, ada, fitmentnya oke, paddingnya oke, partnya harusnya mudah. Kalau misalnya kita ngomongin soal shell dan NJS pasti ada partnya, jadi ya nggak susah gitu. Jadi ya penting untuk helm commuting yang sering dipakai, kita harus punya part cadangannya, baik itu cheek pad, visor dan lain-lain, seharusnya ada di NJS ataupun di sarang helm gitu untuk helm ini. Jadi ya itu review dari gue. Jadi overall untuk harga tersebut Rp290.000 ini sangat cukup. Ya nggak sangat sih, cuman ya cukup aja gitu. Dan desainnya emang sesuai dengan demand di market atau di pasar. Demandnya yang kayak gini, keinginannya seperti ini untuk desain-desain helm sekarang. Commuting ya cukup kekinian untuk desainnya pun. Jadi ya oke untuk shell equalizer di sini gitu. Itu review dari gue soal shell equalizer. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun ke Instagramnya @acuanhobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.